Sekumpulan pria ini benar-benar bejat. Mereka merekrut anggota perempuan, padahal sebenarnya hanya ingin menipu mereka ke dalam dungeon yang jauh, untuk kemudian diselebeu. Namun kali ini mereka bertemu lawan yang salah. Seorang pria kekar bertopeng kardus dan membawa 2 pisau dapur menghajar mereka hingga tak berkutik. Beberapa waktu sebelumnya, restoran milik Dennis kedatangan pelanggan pertamanya. Pelanggan itu mengenakan baju zirah yang menutupi seluruh tubuhnya. Dennis penuh harap menunggu pesanan, tetapi orang itu hanya memesan semangkuk nasi kecil dan segelas air. Awalnya ia mengira pelanggan tersebut memang makan sedikit. Sebagai promosi untuk pelanggan pertama, Dennis berniat membuatkan semangkuk nasi katsu spesial. Namun pelanggan itu menghentikannya karena khawatir tidak mampu membayar. Dari suaranya barulah Dennis menyadari bahwa pelanggan tersebut seorang perempuan. Ternyata gadis bernama Henrietta itu baru saja dikeluarkan dari kelompoknya dan sedang berusaha mencari parti baru agar bisa kembali menghasilkan uang. Untungnya Dennis tidak menagih biaya makan dan bahkan mengatakan ia boleh datang menikmati makanan sampai mendapatkan penghasilan lagi. Tak lama kemudian, semangkuk nasi dengan daging goreng yang harum dan menggugah selera pun selesai dibuat. Mata Henrietta langsung berbinar. Setelah itu, Dennis juga berjanji akan membantunya mencari parti petualang baru. Berkat kemampuan memasaknya yang luar biasa, restoran itu segera dipenuhi pelanggan. Semua orang memuji masakannya, sementara atelier sibuk melayani dan mengisi minuman para tamu. Ketika Dennis menceritakan keadaan Henrietta, ternyata ada kelompok yang langsung bersedia merekrutnya. Keesokan harinya, kabar itu disampaikan kepada Henrietta. Tanpa banyak berpikir, ia langsung menerima tawaran tersebut. Dennis sempat menyuruhnya mempertimbangkannya dengan lebih hati-hati. Malam harinya, saat hanya tersisa 2 pelanggan di restoran, Dennis mendengar kabar yang mengkhawatirkan. Belakangan ini, ada kelompok petualang yang sengaja merekrut gadis yang sendirian, lalu membawa mereka ke dalam dungeon untuk diselebeu. Mendengar itu, ia langsung merasa tidak tenang. Keesokan harinya, Henrietta bertemu dengan kelompok barunya. Mereka mengajaknya masuk ke dungeon dengan alasan menjalankan misi pengumpulan bahan. Gadis itu begitu senang karena mendapatkan tim baru hingga tidak menyadari bahaya yang menantinya. Di dalam dungeon, ia bekerja dengan penuh semangat dan berhasil mengalahkan banyak monster sendirian. Namun seiring perjalanan semakin jauh ke dalam dungeon, tenaganya mulai terkuras. Tak lama kemudian mereka menemukan mineral yang memancarkan cahaya biru. Pemimpin tim menjelaskan bahwa itulah target mereka, lalu meminta rekannya menggunakan sihir pemulihan pada gadis tersebut. Namun tiba-tiba salah satu pria menggunakan kemampuan kelumpuhan terhadapnya. Seketika tubuh Henrietta tidak bisa bergerak dan hanya bisa pasrah. Saat itulah ia teringat pada nasihat Dennis. Andai saja ia lebih berhati-hati sejak awal, mungkin ia tidak akan berada dalam situasi seperti ini. Para pria itu kemudian mulai melepaskan baju zirahnya. Namun ketika mereka hendak menselebeu Henrietta, seorang pria kekar yang membawa 2 pisau dapur muncul secara tiba-tiba. Sekelompok pria itu segera mencoba menggunakan kemampuan identifikasi untuk mencari kelemahannya. Namun karena perbedaan level yang terlalu besar, kemampuan itu sama sekali tidak bekerja. Dalam pandangan terakhir Henrietta sebelum kehilangan kesadaran, ia hanya melihat sosok pria kekar yang memegang 2 pisau dapur. Setelah kejadian tersebut, Henrietta kembali ke restoran Dennis. Sementara itu, para penjahat telah ditangkap dan menerima hukuman yang setimpal. Sejak kejadian itu, Henrietta menyadari bahwa dirinya harus lebih berhati-hati. Dennis kemudian menyuruhnya memesan makanan dan mengatakan agar tidak sungkan. Tak lama kemudian, 2 pelanggan yang sebelumnya datang ke restoran kembali berkunjung. Mereka bertanya mengapa restoran tutup kemarin, padahal baru buka 2 hari sudah libur. Dennis hanya bisa menjelaskan bahwa ia sedang mengurus urusan pribadi. Saat itulah Henrietta memandang Dennis. Entah mengapa sosok pria itu perlahan mulai menyerupai pahlawan misterius yang tersimpan dalam ingatannya.